Halo teman-teman penghayat diksi, selamat datang kembali di channel saya Penghayat Diksi. Saya tag malam-malam ini di jam setengah 2 ya, 1.30 dini hari. Saya tertarik ngambil jam segini karena tenang ya, sunyi. Suara saya juga saya nggak perlu teriak-teriak begitu. Saya ada di kamar saya. Saya tertarik untuk terjaga di malam ini karena memang belum mengantuk. Saya makhluk yang tidak bisa tidur cepat sebagaimana manusia pada umumnya gitu ya. Tidur paling telat mungkin jam 10, jam 11. Kayak itu saya ngerasa saya baru bangun gitu. Ada hal yang menarik banget kemarin ya. Itu saya dapat WA grup kiriman video tentang kemunculan sesosok pocong tidak jauh dari rumah tempat tinggal saya gitu ya. Yang menarik, pocongnya lucu, bukan dalam hal looknya atau penampilannya, tapi gerak-geriknya bagi saya itu agak lucu ya. Lebih mirip dengan pocong yang mungkin sedang menghadapi sebuah masalah yang besar ya, sehingga memperlihatkan ekspresi yang cukup satir bagi saya untuk kemungkinan menggerak-gerakkan kepala dengan tidak jelas, melayang kemudian loncat. Nanti akan saya perlihatkan ya. Mungkin sebelum pada pembahasan yang bagi saya menggelitik untuk diri saya sendiri ya, kita lihat dulu videonya seperti ini. Mual balik, putar balik di depan kolam renang. Putar balik. Oke teman-teman, pertanyaan pertama yang mungkin akan saya ajukan pada diri saya sendiri adalah, saya percaya nggak dengan setan gitu ya. Dulu waktu kecil, berbagai bentuk doktrinasi guru ngaji saya, kemudian doktrin guru-guru saya di sekolah, doktrin lingkungan keluarga, bahkan lingkungan sekitar, itu semua tanpa ada yang alfa mengingatkan bahwa setan itu ada. Dan kalau keluar malam, keluar maghrib gitu ya, norma-norma yang berlaku pada masa itu ya saya kira hampir semua sama ya di semua daerah. Itu anak kecil nggak boleh keluar maghrib, diculik kelong wewe begitu kan ya. Kemudian kalau ada orang yang baru meninggal, kemungkinan arwahnya masih ada di sekitaran situ, mungkin akan datang kembali ke rumahnya untuk melihat sanak famili segala macam, melihat anaknya, melihat istrinya, melihat kakaknya segala macam lah ya. Jadi kalau kamu nggak mau ngelihat itu ya jangan keluar gitu. Kemudian yang lain lagi misalnya kepercayaan masyarakat daerah itu kalau ada yang meninggal karena kecelakaan yang tidak wajar, mungkin mohon maaf misalnya organ tubuhnya ada yang hilang, ada yang rusak parah gitu, itu nanti konon katanya kalau ingin mendengar tangisannya, ingin mendengar teriakannya itu dikasih garam daerah sekitar itu, nanti akan terdengar tangisan-tangisan dan sebagainya. Itulah konsumsi informasi masalah setan yang saya dapatkan sewaktu saya kecil. Sehingga saat itu tentu yang saya rasakan adalah ketakutan akan hadirnya sesosok makhluk itu di hadapan saya, gitu ya. Beranjak dewasa saya juga masih sangat kuat kok meyakini akan hadirnya penampakan, karena saya juga terekspos dalam acara-acara horor ya, misalnya Paranormal Activity yang saya tonton zaman SMA bareng teman-teman. Padahal ketika hari ini tahu ternyata itu juga desain seolah-olah looks like real gitu, tampak harus seperti nyata. Dan sekarang banyak dicontek kok sama konten kreator manapun yang seolah-olah mencoba dengan gaya mode rekam kayak CCTV gitu, padahal itu juga mode kamera biasa aja, hanya dibuat seolah itu kayak CCTV gitu, sedang merekam sebuah adegan yang orisinal gitu, padahal tetap itu ternyata manipulatif gitu kan gitu. Oke, saya percaya atau enggak dengan setan? Saya percaya dengan sesuatu imaterial ya. Itu jawaban saya. Setan termasuk imaterial karena dia tidak bisa disentuh. Mungkin bisa dilihat oleh sekelompok orang dalam kondisi tertentu ya.
mungkin bisa dialami oleh sekelompok orang dalam kondisi tertentu ya. Entah orang itu manggil atau setannya emang genit aja datang gitu menunjukkan diri gitu ya. Tapi tetap dia adalah wujud yang imaterial kalau kita sepakat dulu dalam hal eksistensial setan ya. Tapi dia imaterial, nggak kayak kita ada raga yang bisa kita pegang begini ya, bisa begini ya. Tapi kelompok setan tidak gitu ya. Tapi secara eksistensi, khususnya dalam kepercayaan keyakinan beragama itu ya ada gitu kan. Cuman dalam konsepsi saya sekarang ya, setan kalaupun harus ada dan exist itu adalah sesosok yang imaterial bukan material itu ya. Di situ jadi terserah nanti teman-teman tanggapannya seperti apa. Bagi saya setan itu adalah sosok yang imaterial ya. Kalaupun saya belum bisa bilang itu wujud, karena harus wujud itu kan exist ya, harus ada begitu. Nah, sepanjang 35 tahun saya hidup, saya belum pernah meet up langsung, kopdar gitu dengan setan secara langsung, sehingga saya belum bisa kemudian mengikuti mitologi dan norma lama saya bahwa setan itu begini enggak. Itu udah dewasa, dijejali dengan banyak sekali informasi baru. Saya tumbuh dengan prinsip bahwa setan kalaupun harus ada itu imaterial ya. Seperti juga halnya, ini bukan berarti menyamakan, tapi ya misalnya udara ya, udara kan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang, tapi ada gitu ya. Panas kan kerasa, dingin kan kerasa gitu ya. Kemudian angin gitu ya, ada hembusannya, tapi kan nggak kelihatan, nggak bisa kita pegang. Kalaupun misalnya angin topan yang puting beliung yang ngegulung berbagai macam hal, kan tetap anginnya nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah gulungan benda-benda yang terapung itu, entah debu, entah plastik, apapun yang terapung menjadi sebuah gumpalan besar yang disebabkan oleh puting beliung kan gitu. Tapi anginnya sendiri kan nggak kelihatan. Atau hal lain misalnya energi ya, energi kinetik, energi gerak, energi potensial itu kan ada, cuman nggak bisa kita raba, nggak bisa kita lihat gitu. Jadi begitupun setan, tapi bukan berarti saya mengatakan setan itu energi ya, tidak. Nampaknya sih tidak sesederhana itu ya, kalaupun setan itu harus ada gitu. Tapi yang menarik bagi saya, dari semua hal informasi yang saya dapat gitu ya, rata-rata di semua konten setan horor dalam YouTube, misalnya hunting ya, hunting setan gitu, itu rata-rata mediumisasinya itu poses ya, kesurupan, kemudian dia seolah-olah merepresentasi maujud gitu. Kalau dalam ilmu filsafat Islam, maujud, jadi setannya merasuk inkarnasi ke dalam jasad manusia yang hidup. Kemudian jasad manusia itu dalam satu waktu yang bersamaan di dalamnya ada ruh dia, juga ada keberadaan setan yang nempel gitu ikut, sehingga dia bisa mengatur gerak tubuh, mengatur tatapan mata, mengatur intonasi suara, bahkan mungkin dalam beberapa kasus itu mengatur mode bahasa apa yang akan dipakai gitu ya. Kalau kesurupannya setan Sunda yang ngomong Sunda gitu ya, aing maung misalnya gitu ya. Kalau kesurupannya setan Jakarta Betawi kayaknya kurang serem kali ya. Ngapa lo misalnya kan kayak kurang gitu ya. Jadi mungkin setan juga butuh semacam bahasa yang memperlihatkan kengeriannya gitu. Kebayang ya kalau ada yang kesurupan setannya misalnya setan Thailand, sawadikap, itu kan mungkin teman-teman gak akan ngeri ngelihatnya, tapi mungkin akan ketawa-tawa kan gitu. Nah, ini yang menarik bagi saya di sini, menjadi pintu masuk dalam diskusi malam ini. Gak pernah satu kali pun saya melihat ada semacam mediumisasi yang lebih berbobot ya, dari semua konten, bahkan konten-konten channel besar yang mengulas masalah horor, itu nggak pernah ada mediumisasi yang keren gitu di mata saya. Misalnya, bisa nggak sih ada setan yang dipanggil di negara lain mungkin yang pernah hidup, misalnya katakan, gak usah di negara lain deh, kita mulai di negara kita sendiri. Ada nggak yang bisa manggil khodamnya DN Aidit misalnya, Dipa Nusantara Aidit, Ketua Umum Partai Komunis Indonesia pada masanya,
menjadi salah satu partai terbesar dengan suara keempat kalau nggak salah di pemilu 1955. Bisa nggak kalau misalnya Ruh Aidit aslinya susah dijangkau, minimal khodamnya lah bisa nggak dimediumisasi, diajak diskusi, podcast semisal gitu ya, podcast. Dan rata-rata sepanjang channel horor yang saya saksikan itu kan kalau mediumisasi kan gitu ya, ngomongnya terbata-bata, yang ada cuman ketawa gitu loh, ketawa terus lirik-lirik kan gitu aja ya. Maksudnya apakah memang setan slow IQ itu? Saya sih kurang percaya kalau misalnya setan harus exist. Kan dalam beberapa kepercayaan agama samawi mereka sama kan memiliki hierarki sosial, ada rajanya, ada brahmananya, ada kaum jelatanya. Masa semua setan yang termediumisasi itu kaum jelatanya sih? Yang ngomong aja masih terbata-bata, ditanya malah ketawa, kan gak nyambung bagi saya. Nah, saya ingin ada semacam pembuktian serius, khususnya teman-teman yang memiliki kemampuan spiritual di bidang metafisik ya. Undang khodamnya DN Aidit, kita diskusi keras dan dialektis masalah PKI pada masa itu. Kenapa kemudian PKI berulah, kemudian ada propaganda 65 segala macam. Bagi saya itu akan sangat menarik dan akan memberikan sebuah warna baru dalam dialektika kehororan Indonesia gitu. Itu pertama ya. Atau misalnya pengen lebih jauh, coba undang khodamnya Muawiyah bin Abu Sufyan misalnya. Kenapa dia tega mengkhianati Islam ya, tega anak cucu keturunannya kemudian berkhianat terhadap Ahlul Bait, Imam Ali misalnya. Kenapa sampai harus terjadi perang Siffin, kenapa harus terjadi perang Jamal? Itu dijadikan sebuah diskusi. Kan katanya kalau udah jadi setan ya pasti dia paham dong berbagai macam bahasa ya, jadi nggak ada batasan dong, kemudian harus tetap pakai bahasa Arab. Kalau dia memang tetap nggak bisa bilingual, ya kita hadirkan misalnya dalam podcast itu interpreter yang bahasa Arab gitu. Maksudnya kan gak sulit kalau memang the Satan existence itu memang sekeren itu gitu ya. Cuman yang kita sering temui adalah setan-setan low IQ yang ditanya cuman cengengesan, ketawa, nunjuk tangan dengan gerak-gerik kayak mohon maaf keterbelakangan gitu kan. Jadi itu yang kemudian membuat saya agak ragu bahwa proses ini, kesurupan ini beneran adakah entitas eksistensial yang masuk, atau memang itu sebuah ekspresi alam bawah sadar orang itu saja yang memang ini mengekspresikan demikian. Pengen nari ya prosesnya menari gitu ya, pengen ketawa ya kesurupannya ketawa gitu. Makanya kesurupan itu juga terbatas ya ekspresinya. Kalau nggak ketawa, marah-marah, main mata, nunjuk-nunjuk gitu aja sih. Gak pernah ada kesurupan yang misalnya kemudian menjelaskan filsafat Immanuel Kant gitu kan. Dia kesurupan khodamnya Immanuel Kant, terus dia menjelaskan konsepsi the critic of the pure reason gitu. Gak pernah ada, gak pernah. Atau kesurupan khodamnya Mullah Sadra misalnya, dia menjelaskan tipologi keimanan dalam Islam misalnya kan, filsafat peripatetik, iluminasionis, filsafat Surawardi Al-Maktul, Al-Isyraqiyah, segala macam nggak pernah ada nampaknya guys. Jadi ini yang kemudian lucu sih ya, maksudnya dengan video yang tadi yang diklaim, bagi saya itu juga bisa jadi sebuah propaganda ya, bahwa orang jangan sering lewat malam-malam ke situ, nanti ada pocong, seperti yang saya perlihatkan di awal tadi videonya ya. Kemudian mungkin jangan keluar malam-malam, sehingga pas saya keluar itu juga jadi sepi gitu. Padahal belum lama saya sepedahan tepat di jalan yang ada si pocong itu. Saya pulang itu jam 10.30 naik sepeda yang lampu depannya udah saya copot karena karetnya putus gitu, sehingga lampunya saya copot, cuman ada lampu belakang itu yang cuman kedip-kedip merah kecil, and I found nothing gitu ya. Jadi menarik. Kalau ini menjadi semacam trigger buat semua konten kreator menghadirkan khodam-khodam tokoh-tokoh besar, itu akan sangat menarik. Minimal khodamnya DN Aidit lah, di Nusantara Aidit ya, yang menjadi momok yang sangat menakutkan sebagai sosok pengkhianat bangsa. Kita pengen sih maksudnya berdiskusi lebih jauh untuk memperjelas, mempertegas duduk perkara 65 misalnya kan gitu. Menarik aja, dialektis gitu.
Itu sih bagi saya eksistensi setan ya. Kalau memang dia serigid yang digambarkan dalam berbagai interpretasi kitab suci, dia beranak pinak, berbangsa dan bernegara, harusnya sih ada skill tertentu yang kemudian bisalah hanya sebatas mengikuti skema semacam ini. Misalnya kalau siapa komika yang ex satanis itu bilang Beelzebub, misalkan Lucifer, segala macam itu tingkat intelijensianya tinggi, ya bagi saya why not we discuss gitu man, as simple as that. Kita diskusi misalnya crusade gitu ya, perang salib tuh kayak gimana sih, misalnya Lucy yang hidup mungkin jutaan tahun yang lalu, kita coba berdiskusi. Kita anggap eksistensi kita itu hanya dibatasi oleh bentuk ragawi yang berbeda aja. Ente bentuknya holografik gitu kan, gua dengan kulit, dengan tulang belulang kayak gitu. Tapi kan diskusi itu sangat memungkinkan gitu. Itu kan sangat menarik sih, dan itu akan mengguncang sains modern yang sama sekali tidak mempercayai itu kan gitu. Bagi saya udah mulai harus ada jembatan lah antara dimensi satanis dengan dimensi antropologis manusia untuk kemudian bisa bertemu dalam sebuah diskusi besar, dan itu bisa disaksikan oleh semua orang, jadi bukan hanya empirisme terbatas gitu yang minimal melalui podcast. Dan sebenarnya ada ya channel namanya Tri Anomaly yang pernah mendatangkan arwahnya siapa, Brian O'Connor ya, di film Fast and Furious tuh Paul Walker. Tapi saya mohon maaf ya teman-teman Tri Anomaly, I appreciate you guys, tapi apa yang pertanyaan-pertanyaan, jawaban yang Willy sampaikan dengan teman-temannya, bagi saya nggak cukup puas untuk merepresentasi itu adalah sosok Paul Walker. I don't think so gitu ya. I don't think that imagination is him gitu. Ya pasti saya dibully ya, ente nggak percaya segala macam. Enggak sih, maksudnya kayak nggak masuk deh gitu kalau itu Paul Walker gitu ya. Jadi itu akan menarik jika setan bisa diajak podcast mediumisasi tentu ya, karena dia kan nggak bisa tuh tanpa ada raga, kecuali mungkin setan yang udah doktoral PhD di mana gitu, di dimensi neraka yang mana, udah PhD, kemudian nggak butuh ada medium untuk bisa ngomong, karena kan dia bisa mengeluarkan suara kan gitu. Kadang kan kuntilanak kalau ketawa juga nggak butuh kan dia masuk dulu ke orang. Misalnya ada bebunyian di pohon, terus ada sosok yang bergelantungan gitu. Kalau kata orang Sunda ucang-ucang angge, artinya kan bisa sekelas kuntilanak aja bisa mengeluarkan suara. Masa sosok-sosok elitnya kayak macam Lucifer dan kawan-kawan ini nggak bisa ngobrol? Wujud raganya nggak usah ada, minimal suaranya ada, dan itu bisa direkam dengan mix semacam ini. Itu akan sangat menarik, dan itu akan membuka ruang diskusi yang benar-benar baru sih bagi saya. Karena sejauh ini sepanjang peradaban manusia, dari Neanderthal, Erectus sampai Sapiens dan OTW Homo Deus, ini nggak ada ya. Jadi itu saya kira kegelisahan saya terkait dengan video yang ditemukan ramai banget di tempat saya tinggal. Harusnya sih langsung diajak studio itu si pocong untuk ngomong. Cuman saya lihat dari gelagatnya juga baru-baru bisa ngomong ya. Dia jalan aja, terbang, loncat, zigzag, nggak konsisten gitu ya. Saya curiga itu editan sih itu. Jadi tapi tidak dalam rangka untuk mendiskriminasi setan, tidak. Misalnya itu kan setannya mungkin difabel segala macam, ya mungkin bisa aja ya. Atau dia menyerupai karena mungkin meninggalnya begini sehingga difabel gitu. Harus loncat, bahkan untuk keluar dari baju aja nggak bisa kan gitu, dari kain kafan aja nggak bisa. Oke teman-teman, saya kira itu aja kegelisahan saya mengenai the existence of evil ini. Jadi ya harusnya kita tetap mengedepankan logika ya dibanding ketakutan, karena saya lewat jalan itu jam 10.30 and there's nothing. Oke, thank you, bye bye.